Tahlil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Iya, asalkan memang ya urutannya ya tata maksa tuh. Harus ada niat membantunya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat Tias Media dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa menyapa para pemirsa dalam suasana yang sangat indah ini dalam program atau segmen yang kita tunggu-tunggu, yaitu kajian Islam. Sebagaimana biasa, kami akan mengajak para pemirsa untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan hal-hal yang aktual atau hal-hal yang viral, banyak dibicarakan orang, maupun hal-hal yang banyak terjadi di sekitar kita. Dikemas dalam obrolan yang sangat menarik, santai, namun syarat akan ilmiah. Sudah hadir pada kesempatan kali ini, kami sudah mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Ustadz Ahad Ahmad. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kini semakin memotong atau memangkas jadwal Ustadz untuk beruzlah nih Ustadz. Ya, apa anak-anak di rumah sehat? Alhamdulillah sehat. Panjenengan sendiri bagaimana Ustadz? Alhamdulillah. Nah, masih olahraga kalau pagi Ustadz? Ya kan sudah. Alhamdulillah. Karena banyak yang teman-teman itu yang pensiun dini. Pensiun dalam bab olahraga Ustadz? Pensiun dalam bab olahraga. Nah, ini perlu motivasi, perlu menyaksikan obrolan-obrolan kita biar terus termotivasi Ustaz. Karena kalau keluar setiap pagi itu selalu mendapatkan ceramah dari istrinya. Begitu saja. Jadi mereka tidak sanggup. Lebih baik istrinya dikasih HP, suruh nonton obrolan kita Ustaz. Sementara suaminya biar olahraga. Ya, itu jauh lebih bermanfaat. Nah, makanya kita akan ngobrol-ngobrol berkenaan dengan akidah biar menambah wawasan para istri dan para umat ini Ustaz. Ya, gitu Ustaz. Kita sering mendengar Ustaz berkenaan dengan tabarruk dan tawassul. Kita mulai dari kecil itu diceritai, didongengi oleh guru-guru itu bahwa para sahabat itu dulu berebut terhadap sisa-sisa Rasulullah yang di situ disebut dengan tabarruk atau ngalap berkah. Tapi di sisi lain juga kita juga sering mendengar cerita-cerita maupun penjelasan dari para ustadz itu kalau kita mendekat atau ingin sampai ke Allah harus melalui tawassul, harus melalui wasilah dan sebagainya. Ini sebenarnya tabarruk dan tawassul ini dalam pandangan Islam atau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bagaimana Ustaz? Ya, itu adalah salah satu ciri khas ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di sini ada perbedaan dengan sebagian kelompok kecil umat Islam. Sehingga ini menjadi tema yang sering trending ya. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya Islam itu sendiri ya, ini bukan hanya soal tahlil, kunut, tawassul, tabarruk. Tapi kenapa kok tema-tema ini yang trending? Sehingga seakan-akan Ahlus Sunnah itu adalah identik dengan ini. Padahal tidak ada ya. Ini bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Karenanya tadi sebagai umat-umat Islam sebagian kecil saja yang tidak mengakui ini kan itu. Ya, maka Ahlus Sunnah menjawab ini. Betul. Jadi bukan berarti persoalan yang lain itu bukan urusan Ahlus Sunnah, tidak. Jadi seperti itu. Jadi ini yang menyebabkan tema-tema ini jadi trending karena ada sebagian kecil umat Islam yang menyangkal, menuduh kafir, syirik, sesat. Ya, ini butuh dicerahkan ini. Ini butuh di-clearkan. Iya, betul. Bagaimana perbedaan antara tabarruk, tawassul ini Ustaz? Ya, kalau tawassul itu artinya mengambil menjadikan wasilah gitulah ya. Jadi semacam mengambil satu perantara. Nah, kalau kita kaitkan dengan berdoa kepada Allah, yakni berdoa kepada Allah melalui perantara wali fulan. Dengan kami memohon kepadamu melalui hambamu yang soleh ini. Itu kan tawassul. Itu tawassul maksudnya. Kalau tabarruk mengambil berkah. Jadi mengambil berkah dari orang yang soleh, baik dia masih hidup atau sudah wafat ya, atau mengambil berkah dari benda-benda ya, benda-benda yang
memang mengandung keberkahan. Nah, gitu. Dan ini semua masyru', artinya disyariatkan, ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis ya. Jadi misalnya tidak semua, jadi siapa yang menentukan bahwa itu berkah itu enggak? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi misalnya ya, sama-sama di dunia ini banyak batu ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan Hajar Aswad itu. Tentu lebih bagus akik yang dipakai oleh orang-orang ketimbang kan betul. Hajar Aswad ini kan hitam. Iya. Artinya kurang menarik ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan batu tersebut ya. Gitu. Tanah Indonesia ya, misalnya di Pasuruan yang jelas lebih subur ketimbang tanah haram Mekah ya. Iya betul ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan tanah haram Mekah ya, sehingga punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh tanah manapun kan gitu. Atau tanah mana, Masjidil Aqsa kalau Alladzi barokna haulahu. Jadi yang menjadikan tanah itu berkah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengambil berkah di situ ya memang masyru' ya, di syariat mubarakah kan gitu. Iya betul. Jadi itu sesuatu yang maklum sebenarnya. Jadi kenapa sih bertabaruk ke situ ya? Iya. Ya karena Allah sendiri yang menjadikan itu mereka Mekah, Madinah, kemudian Baitul Maqdis, ya kan gitu. Betul. Baik, kembali ke pertanyaan atau pembahasan yang pertama berkenaan dengan tawasul ini, Ustaz. Karena memang di luaran sana sangat ngetren sekali atau banyak sekali yang mengatakan bahwa kalau memang pengen nyampe ke Allah, ngapain harus tawasul, ngapain harus pakai perantara gitu kan. Sementara yang yang dipakai perantara adalah makhluk, kenapa tidak langsung saja kan gitu, Ustaz ini. Ya, ini bagaimana, Ustaz? Jadi kembali lagi Ahlus Sunnah ini pegangannya pada Al-Quran dan hadis. Jadi yang nyuruh untuk tawasul, yang nyuruh untuk tabarruk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Baik ayat itu tersurat maupun tersirat. Jadi misal ya. Dan kebanyakan memang aliran itu tadi skriptualisme istilahnya, atau aliran yang ngambil zahir-zahirnya saja, yang memang tidak membaca terhadap pemahaman para ulama. Nah, jadi semisal gini, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang Sayyidah Maryam atau Siti Maryam. Ya. Beliau itu istilahnya ditarbiyah oleh Nabi Zakaria ya. Ditaruh di loteng dan tidak ada orang yang bisa masuk ke sana kan gitu, kecuali Nabi Zakaria. Nah, ternyata ketika Nabi Zakaria masuk ke ruangan itu, ruangan Siti Maryam, ruangan atas, menemukan buah-buahan kan gitu ya, banyak makanan-makanan yang tidak musimnya. Misalnya sekarang musim mangga, ternyata ada durian. Nah, tapi di mana-mana kan tidak ada durian, ada durian jual ya ini ada gitu. Maka beliau bertanya, ya Maryam anna laki hadza. Maka Siti Maryam menjawab, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u biwairi hisab. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang ngasih kepada saya. Allah memberikan rizki kepada saya dengan tanpa kepada orang yang dikehendakinya dengan tanpa hisab kan gitu. Nah, dengan demikian berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan karomah. Ya. Karena Siti Maryam ini bukan nabi, maka
berarti itu bukan mukjizat tapi karomah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menampakkan karomah kepada Siti Maryam di situ. Nah, persoalannya adalah setelah Nabi Zakaria melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Siti Maryam dengan karomah tersebut. Nah, ayat berikutnya gimana? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah Nabi Zakaria berdoa pada Tuhannya. Kan gitu. Ya. Nah, kenapa Nabi Zakaria kok doa di situ, kok enggak di masjid? Iya, betul. Nah, ini ada maksud yang Tersihat. iya, Ceritakan Ustaz ya. iya, yang harus dijelaskan kepada umat. Ya. Karena Nabi Zakaria melihat Allah menampakkan karomah kepada Siti Maryam. Waduh, ini tempat keramat kan istilahnya di situ. Istilahnya sekarang ini tempat keramat. Nah, maka Nabi Zakaria doa di situ. Doa apa? Doa mohon keturunan. Sebab sebab beliau Nabi Zakaria ini sudah sepuh, sudah lanjut usia. Istrinya juga sudah lanjut usia dan belum punya keturunan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka Nabi Zakaria minta keturunan kepada Allah di tempat Allah menampakkan karomah pada Siti Maryam. Akhirnya apa yang terjadi? Doa itu dikabulkan oleh Allah. Sehingga Nabi Zakaria yang sudah lanjut usia, yang secara medis tidak mungkin memiliki keturunan, justru dikaruniai keturunan yang bernama Nabi Yahya, kan gitu. Keturunannya jadi nabi. Nah, ini dalil yang sangat jelas kenapa kita dianjurkan berdoa di tempat-tempat karamat nih. Iya, betul. Nah, kan gitu. Iya. Nah, maka orang ziarah wali. Nah, ini masyhur ada dalilnya. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menampakkan karomahnya kepada wali ini. Betul. Ya, betul. Sehingga pada saat si wali ini hidup, orang-orang berbondong-bondong sowan kepada beliau. Ya. Ketika si wali sudah wafat, orang-orang berbondong-bondong berdoa kepada Allah di tempat dikebumikannya si wali, mengharap supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Mintanya tetap kepada Allah, ya, tapi di tempat di mana Allah menunjukkan karomah pada seseorang. Nah, ini hal yang maklum, yang menjadi amaliyah umat Islam sejak awal, sejak para sahabat dan seterusnya. Jadi kalau seperti itu mohon maaf Ustaz ya, mohon maaf. Jadi kalau memang ada klaim beberapa bagian dari sekelumit orang Islam yang mengatakan ngapain harus tawasul, itu kalau melihat dari apa yang panjenengan jelaskan tadi, ya ngajinya kurang jauh. Iya, bisa dibilang gitu. Ya, nih, ngapain kita ini kan bisa langsung minta kepada Allah, ya. Ya, siapa yang melarang? Ya, semuanya ya minta langsung kepada Allah. Tapi siapa yang ngajari? Ya, siapa yang ngajari bahwa kita mintanya di sini, mintanya sama tawasul sama ini, itu kan ada dasar dari Al-Quran dan hadisnya. Itu memang dari Allah sendiri. Dari Allah sendiri. Sehingga ketika mengatakan ini syirik, ya barangkali perlu diajak ngopi, biar jernih pikirannya. Setidaknya perlu mendengar obrolan itu. Ya, itu apalagi subscribe, like, wah itu akan semakin cerdas supaya semakin terbuka pikirannya, ya, sehingga menghindari lah ya faham-faham yang tidak benar, yang gampang mensyirikkan, mengkafirkan. Nah, itu bukan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau lihat itu bahaya sekali sebenarnya pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti ini, Ustaz ya. Bahaya sekali, ya, karena ribuan orang, puluhan ribu yang melakukan ziarah kan setiap harinya. Travel ini kan ramai, laris, Ustaz. Menjelang Ramadan, sebelum Ramadan banyak yang ziarah ya. Dan itu dikafirkan semua. Waduh. Jadi 2 pis, 3 pis, 4 pis kafir semua ya. Padahal kata ulama-ulama itu dulu Wali Songo datang ke sini untuk mengislamkan. Benar. Sekarang yang sudah Islam semua dikafirkan, 5 pis, 7 pis.
rombongan terakhir. Iya. Wah, terima kasih Ustaz atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi tambahan informasi yang sangat bermanfaat untuk para pemirsa di rumah. Para pemirsa, itulah tadi obrolan saya dengan Ustadz Hayat Ahmad berkenaan dengan tabarruk dan tawasul yang sangat pembahasan sangat mendalam, dan menurut saya ini juga ngeri sekali ya, sehingga perlu kita pahami lebih dalam. Mudah-mudahan informasi ini menjadi tambahan informasi yang sangat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.